Setelah membentuk kelompok konstituen, Yayasan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau YLP2M Parepare melakukan konsolidasi konstituen di 22 kelurahan yang ada di Kota Parepare. Dalam konsolidasi tersebut, YLP2M dalam program Maju Perempuan untuk Penanggulangan Kemiskinan atau Mampu menyerap 22 cerita inspiratif dari 22 kelompok di 22 kelurahan, lalu akan menyaring 10 besar cerita yang paling inspiratif yang akan diusung sebagai perempuan pendorong perubahan tingkat Kota Parepare. Direktur YLP2M Parepare Ibrahim Fatta yang ditemui dalam konsolidasi konstituen yang berlangsung di kantor Kelurahan Watang Bacukiki, Jumat 16 Oktober 2015 mengatakan, selain kegiatan konsolidasi tersebut dapat memfasilitasi masyarakat atau kelompok untuk tumbuh menjadi kritis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mendata masalah yang dihadapi di lingkungan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, juga untuk menyaring 10 besar perempuan inspiratif sebagai pendorong perubahan di tingkat Kota Parepare. Lalu hal kedua yang kami ingin diskusikan dengan warga adalah bagaimana menjaring cerita inspirasi di tingkat warga. Karena kami yakin betul bahwa masyarakat dan atau perempuan punya banyak cerita-cerita inspiratif, cerita-cerita membawa perubahan. Itu yang kami coba identifikasi secara menggali dari warga, lalu kami akan saring di tingkat kota. Nah, jadi kalau setiap kelurahan melahirkan 3 cerita inspirasi, maka akan 3 kali 22 itu artinya 66 cerita perubahan. Dari 66 itu kami akan seleksi lagi dengan mengundang perwakilan setiap kelompok konstituen 22 kelurahan untuk kita seleksi sehingga menjadi 10 cerita perubahan. 10 cerita perubahan inilah atau perempuan pendorong perubahan kita akan membuat talkshow secara rutin untuk membagi inspirasi kepada perempuan yang lain. Ibrahim Fatta menegaskan, kegiatan konsolidasi kelompok konstituen tersebut diharapkan bukan hanya sebagai wadah berkumpul, namun juga sebagai kelompok yang dapat memberi motivasi dan inspirasi bagi masyarakat di daerahnya. Dari Kelurahan Watang Bacukiki, Rahmaniar Pare TV melaporkan.